Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang terhormat dosen pembimbing satu Bapak Wahyu Purbosantoso SEMM, CPRM, CPOD. Yang terhormat Siang Bu Silvana. dosen pembimbing 2 Ibu Mustika Ayuning Puri SEMM. Yang terhormat anggota sidang Ibu Nurhayati Siregar, SE, MAK, Oh, CFRM, udah nggak usah dibaca usul. Selamat siang. serta mahasiswa yang akan menjalani sidang tugas akhir pada hari ini. Perkenalkan, saya Ibu Silvana Syah sebagai Ketua Sidang pada hari ini, Jumat 14 Maret 2025. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan sidang tugas akhir dan semoga sidang ini berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik bagi mahasiswa. Nah, sebelum memulai sidang tugas akhir pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu melakukan verifikasi biodata mahasiswa yang akan mengikuti sidang. Adapun mahasiswa yang akan melangsungkan sidang pada hari ini, nama Michelle Felicia Brigita Tasijawa, betul? Betul, Ibu. Dengan NIM Betul, Ibu. 210 220 10 740 program studi PJJ Manajemen dengan judul tugas akhir pengaruh return on asset, debt to equity ratio, dan current ratio terhadap harga saham perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Eh, Betul. Demikian verifikasi biodata yang kami sampaikan. Jika tidak ada koreksi, maka sidang tugas akhir pada hari ini kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tidak ada koreksi? Tidak ada, Ibu. Baik. Sebelum sidang kita mulai, saya akan membacakan tata cara peraturan sidang yang berlaku. Yang pertama adalah presentasi hasil penelitian oleh mahasiswa dengan durasi maksimal 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh tim penguji. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi tertutup oleh tim penguji. Dan yang keempat adalah pengumuman hasil sidang. Dan selama sesi berlangsung, mahasiswa diharapkan untuk menyampaikan hasil penelitian dengan jelas dan sistematik. Dan kami mengingatkan agar sidang berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, sidang tugas akhir mahasiswa atas nama Michelle Felicia Brigita Tasijawa resmi saya buka. Baik, kita akan memulai sesi presentasi dari mahasiswa. Kepada mahasiswa, silakan untuk menyampaikan hasil penelitiannya dengan durasi maksimal 20 menit. Baik, Ibu. Saya izin share screen ya, Ibu. Baik. Mbak Michelle, izin Ya. Bu Silvana, tolong share screen ke absen penelitian dulu. Oh, baik, Pak. Dibacakan 4 poin karena ini direkam ya. Oke, Mbak Michelle, terima kasih. Oke. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Oke, Iya. lanjut. Oke. Pernyataan keabsahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Michelle Felicia Brigita Tasijawa dengan NIM 21020107040 dengan judul tugas akhir pengaruh return on asset, debt to equity ratio, dan current ratio terhadap harga saham perusahaan retail yang terdaftar di BI periode 2019 sampai 2023. Satu, tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua, tugas akhir disusun tidak menggunakan generate AI untuk pembantuan penulisan kalimat atau paragraf atau bab. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan dari sumber ilmiah atau dari instansi yang berizin secara resmi. Yang keempat, saya siap bersedia hadir dalam prosesi wisuda untuk online maupun onsite dari Universitas Cyber Asia. Jika kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat.
Jakarta 7 Maret 2025 yang membuat pernyataan Michelle Felicia Brigita Tasijawa. Baik. Silakan dilanjutkan dengan paparan Saudari Michelle. Baik, Ibu. Oke, selamat siang Ibu Bapak dosen. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan yang berjudul pengaruh return on asset, debt to equity ratio, dan current ratio terhadap harga saham perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Namun izinkan saya, Mr. Felicia Brigita Tasijawa, dengan NIM 210201070040 dari Prode Manajemen Universitas Cyber Asia. Izinkan saya untuk membuka presentasi ini dengan hormat Ibu Dr. Silvana Syah, SSI, MSI, Ibu Nurhayati Siregar, SEMM, CFRM, CPOD selaku anggota sidang, Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM, CPOD. Salah itu gelar ya, Bu Nur. Maaf ya Bu Nur ya. Mbak Michelle nanti direvisi MAK Bu Nur itu. Oh, baik Pak, baik Pak. Maaf, Yowes, nggak maaf. apa-apa ya. Sebagai dosen pembimbing 1, Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSIM, selaku dosen pembimbing 2. Pendahuluan, latar belakang dari penelitian ini adalah sektor retail. Sektor retail adalah kegiatan penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga. Sektor retail Indonesia berperan penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi 3,4 sampai 3,5 terhadap PDB pada kuartal 3 2023. Meski menghadapi tantangan signifikan selama 2019 sampai 2023 akibat pandemi COVID-19 dan transformasi digital industri ini diproyeksikan tumbuh sebesar 10-15% di tahun mendatang menurut Aprindo. Fenomena ini menjadikan analisis kinerja keuangan dan harga saham perusahaan retail penting untuk dipelajari terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi. Oke, signifikansi sektor retail di samping adalah harga saham retail mengalami fluktuasi signifikan selama 2019 sampai 2023 dengan penurunan umum pada tahun 2020 akibat dampak COVID-19. Dinamika pasar dan rasio keuangan. Seperti yang ada di samping grafik saham, PT Matahari dominan dengan nilai tertinggi di 3-4 kali lipat dari yang lain. Dan semua mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi dengan pola pemulihan yang berbeda. Dan untuk pola pemulihan pasca pandemi, mayoritas perusahaan menunjukkan pemulihan yang cepat dan langsung meningkat tajam setelah mengalami penurunan. Namun PT Mitra Adi Perkasa melihatkan pola pemulihan yang lebih lambat dan bertahap dengan periode stagnasi sebelum akhirnya mulai meningkat kembali. Dinamika pasar dan rasio keuangan, ROA sektor retail berfluktuasi pada tahun 2019 di 13,79%, pada tahun 2020 di 7,17%, pada tahun 2022 di 11,67%, dan pada tahun 2023 di 8,4%. Pandemi menyebabkan penurunan tajam di 6,62% pada tahun 2020 dan pemulihan konsisten di tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan adaptasi sektor dan penurunan kembali di 8,4% di 2023 mengindikasikan tantangan baru. Untuk dinamika pasar dan rasio keuangan, rata-rata DER relatif stabil di tahun 2019 sampai 2022, namun meningkat tajam menjadi 38,68 pada tahun 2023.
DER ini menunjukkan fluktuasi selama 2019 sampai 2022 mengindikasikan manajemen utang yang relatif konsisten. Namun peningkatan signifikan pada tahun 2023 menandakan perubahan fundamental dalam struktur pendanaan perusahaan retail. Kenaikan DER yang ekstrim ini mengindikasikan peningkatan risiko finansial di sektor retail. Dinamika pasar dan rasio keuangan current ratio yang berfluktuasi moderat di tahun 2019 di 3,12, di tahun 2020 di 2,51, tahun 2022 di 2,99, dan tahun 2023 di 2,58. Penurunan di tahun 2020 menunjukkan penyesuaian likuiditas awal pandemi dan pemulihan bertahap di tahun 2020 sampai 2022. Angka yang selalu di atas 2 menandakan likuiditas sektor retail tetap kuat. Adapun rumusan masalah ada 4 poin. Yang pertama, apakah return on asset secara parsial berpengaruh terhadap harga saham perusahaan retail? Yang kedua, apakah debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap harga saham perusahaan retail? Yang ketiga, apakah current ratio secara parsial berpengaruh terhadap harga saham perusahaan retail? Yang keempat, apakah return on asset, debt to equity ratio, dan current ratio secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan retail? Tujuan penelitian ada 4 poin. Yang pertama, menganalisis pengaruh ROA secara parsial terhadap harga saham perusahaan retail. Yang kedua, menganalisis pengaruh DER secara parsial terhadap harga saham perusahaan retail. Yang ketiga, menganalisis pengaruh CR secara parsial terhadap harga saham perusahaan retail. Yang keempat, membuktikan pengaruh ROA, DER, dan CR secara simultan terhadap harga saham perusahaan retail. Adapun batasan penelitiannya hanya menganalisis pengaruh ROA, DER, dan CR terhadap harga saham perusahaan retail. Data yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan retail di BI periode 2019 sampai 2023 dengan menggunakan regresi data panel untuk menggabungkan data cross-seksional dan time series dan mengabaikan dampak variabel eksternal seperti kebijakan moneter dan kondisi pasar internasional. Tinjauan pustaka, landasan teori manajemen keuangan menurut Brigham dan Huston adalah proses perencanaan pengelolaan dan pengendalian sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis melalui keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Sedangkan ROA menurut Kashmir adalah rasio efisien perusahaan menghasilkan laba dari aset. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan menghasilkan laba. Sedangkan DER menurut Kashmir adalah rasio perbandingan utang dengan modal sendiri. DER moderat bisa membantu pertumbuhan, namun terlalu tinggi bisa beresiko pada keuangan perusahaan. CR menurut Gitzman dan Suter adalah rasio kemampuan bayar kewajiban jangka pendek. CR yang tinggi sama dengan lipid, terlalu tinggi sama dengan aset tidak optimal. Harga saham menurut Sunaria adalah nilai pasar yang dipengaruhi kinerja perusahaan dan ekspektasi investor. Untuk penelitian terdahulu, saya menggunakan beberapa penelitian dahulu, ada 5. Yang pertama, ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham atau nilai perusahaan. Sejalan dengan Salsabila, Damayanti, penelitian dari Salsabila, Damayanti, Pradita, dan Fuad. Dan hasil penelitian bervariasi, ada yang menyatakan signifikan bahwa DER berpengaruh signifikan di penelitian Salsabila, Damayanti, Sari, Fuad, tetapi ada juga yang menemukan tidak signifikan pada Pradita. CR tidak banyak penelitian yang membahas CR, tetapi dalam penelitian Pradita, CR ditemukan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Adapun kerangka penelitian yang saya kembangkan adalah ROA, DER, dan CR berpengaruh terhadap harga saham, dan ada 4 hipotesis. Yang pertama, H1 terdapat pengaruh ROA terhadap harga saham pada perusahaan retail yang terdaftar di BI periode 2019 sampai 2023. Yang H2 terdapat pengaruh DER terhadap harga saham pada perusahaan retail yang terdaftar di BI periode 2019 sampai 2023. H3 terdapat pengaruh CR terhadap harga saham pada perusahaan retail yang terdaftar di BI periode 2019 sampai 2023. H4 terdapat pengaruh ROA, DER, dan CR secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023, dan harga saham
yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Jenis data menggunakan data sekunder, metode kuantitatif dari laporan keuangan dan harga saham. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah IFUSE, digunakan untuk melakukan analisis data panel, uji statistik, uji pemilihan model, regresi, dan uji F serta uji T. Oke, teknik analisa data. Yang pertama, uji statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data. Yang kedua, uji pemilihan model, common effect model, fixed effect model, random effect model, dilakukan dengan uji Chow dan uji Hausman. Yang ketiga, uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas. Ada uji persamaan regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, uji koefisien determinan untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data, uji kelayakan model atau uji F untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan, uji hipotesis untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen. Hasil dan pembahasan. Hasil dari uji statistik deskriptif untuk variabel ROA, nilai rata-ratanya adalah 9,8% dengan nilai minimum di 2,6% dan nilai maksimum 28,3%. Dan standar deviasi ROA sebesar 0,064 menunjukkan variasi yang relatif kecil antar perusahaan retail yang diteliti. Pada variabel DER, nilai rata-ratanya adalah 9,228, artinya secara rata-rata perusahaan retail yang menjadi objek penelitian memiliki hutang 9,228 kali lebih besar dari ekuitasnya. Nilai minimum DER adalah 0,22 dan nilai maksimumnya mencapai 190,029 dengan standar deviasi sebesar 37,75. Hal ini menunjukkan adanya variasi yang sangat besar dalam struktur modal perusahaan retail di BI. Untuk variabel CR, nilai rata-rata adalah 2,867 yang berarti secara umum perusahaan retail memiliki aset lancar 2,867 kali lebih besar dari kewajiban lancarnya. Nilai minimum CR adalah 0,490 dan nilai maksimumnya di 8,76. Dengan standar deviasi sebesar 2,51 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam likuiditas antar perusahaan. Untuk variabel harga saham, nilai rata-ratanya adalah Rp1.147.120 dengan harga terendah di Rp359.000 dan harga tertinggi mencapai Rp4.750.000. Standar deviasi harga saham sebesar Rp1.235.760 menunjukkan variasi yang sangat besar dalam harga saham perusahaan retail yang terdaftar di BI selama periode penelitian 2019 sampai 2023. Nah, dalam uji pemilihan model, ada dua tahapan. Yang pertama uji Chow dengan nilai probabilitas chi-square di 0,0269 kurang dari 0,05 yang artinya fixed effect model terpilih dibandingkan CM. Sedangkan uji Hausman dengan hasil uji Hausman dengan nilai probabilitas cross section random di 0,1612 lebih dari 0,05 yang artinya random effect model terpilih menjadi model regresi data panel. Uji asumsi klasik. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak ada kolerasi tinggi antara variabel independen. Data dikatakan bebas multikolinearitas jika koefisien kolerasi antara variabel kurang dari 0,80. Hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model ini. Dari hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa koefisien kolerasi antara X1, X2 sekitar 0,09, X1 dan X3 sekitar negatif 0,03, dan X2 dan X3 sekitar negatif 0,23. Semuanya di bawah 0,80, dengan demikian tidak ada multikolinearitas dalam model. Hasil analisis persamaan regresi data panel sebagai berikut. Dia sama dengan 322,1987 ditambah 14.538,25 X1 negatif 0,75851 8X2 negatif 137,0527 X3 plus error. Konstanta di 322,1987. Jika X1, X2, dan X3 bernilai 0, maka harga saham diperkirakan sebesar
14,1987. Koefisien ROA di 14,538,25, yang artinya setiap kenaikan 1 unit ROA, harga saham akan naik sebesar 14,538,25 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien DER di negatif 0,758518, yang artinya setiap kenaikan 1 unit DER, harga saham akan turun sebesar 0,758518 dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk koefisien CR di negatif 137,0527, yang artinya setiap kenaikan 1 unit CR, harga saham akan turun sebesar 137,0527 dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan nilai adjust R square sebesar 61,50%. Hal ini mengindikasikan bahwa 61,50% variasi harga saham perusahaan retail dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sedangkan 38,50% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Hasil dari uji simultan dengan F statistik sebesar 13,78 dengan probabilitas F statistik sebesar 0,0034, probabilitas kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik. Artinya ROA, DER, dan CR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil dari uji T parsial, yaitu ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Tes statistik di 6,39 dan p-value di 0, kurang dari 0,05. Dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dinilai tes statistik di negatif 0,22, p-value 0,8212, lebih dari 0,05. Dan CR juga tidak signifikan terhadap harga saham, meskipun arah koefisiennya negatif di tes statistik, negatif 1,90, di p-value 0,079, lebih dari 0,05. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa investor lebih memperhatikan profitabilitas dalam menilai harga saham dibandingkan dengan struktur modal dan likuiditas. Pembahasan pengaruh ROA terhadap harga saham. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dengan p-value 0 kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa investor mempertimbangkan profitabilitas perusahaan dalam keputusan investasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rina Pradita dan Yaya. Yang kedua, pengaruh DER terhadap harga saham. DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham p-value dengan p-value 0,8212 lebih besar dari 0,05, artinya investor sektor retail tidak terlalu memperhatikan struktur modal dan menilai saham. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Rina Pradita dan Yaya. Pengaruh CR terhadap harga saham. CR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan p-value di 0,0709, lebih dari 0,05, kemungkinan karena perputaran kas yang cepat di industri retail, sehingga likuiditas bukan faktor utama bagi investor. Hasil ini berbeda dengan penelitian Rina Pradita dan Yaya, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan sampel atau periode penelitian. Dan pengaruh ROA, DER, dan CR secara simultan terhadap harga saham. Secara simultan, ROA, DER, dan CR berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan p-value di 0,00034 dengan adjusted R square sebesar 61,50%, yang berarti 61,50% variasi harga saham dijelaskan oleh ketiga variabel ini, sementara 38,50% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, ada 4 poin. Yang pertama, return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Menunjukkan daya tarik perusahaan meningkat seiring profitabilitas dan merefleksikan efektivitas manajemen aset dalam menghasilkan laba. Yang kedua, debt to equity ratio berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Kenaikan DER memiliki pengaruh kecil pada kenaikan harga saham sektor retail. Yang ketiga, current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dengan likuiditas berlebihan dapat menandakan pemanfaatan sumber daya yang tidak maksimal. Yang keempat, pengaruh simultan ROA, DER, dan CR secara simultan berpengaruh signifikan
yaitu ketiga variabel menyumbang 61,50% varians harga saham dan 38,50% sisanya varians dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Untuk saran untuk penelitian selanjutnya, perluas area penelitian untuk representasi lebih baik, tambahkan variabel kebijakan dividen, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk manajemen perusahaan retail, tingkatkan efisiensi ROA dan keseimbangan rasio utang ekuitas, dan optimalkan likuiditas dan perhatikan strategi bisnis serta kondisi pasar. Untuk investor dan pemangku kepentingan, prioritaskan profitabilitas dalam keputusan investasi, evaluasi faktor eksternal, dan pastikan transparansi data keuangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Michelle. Kita akan masuk ke sesi pengujian substansi penelitian. Di sini nanti tim penguji akan mengajukan pertanyaan terkait dengan metodologi, hasil penelitian, serta relevansinya dengan bidang ilmu yang ditekuni. Silakan Saudari menjawab dengan jelas, berbasis teori, dan juga sesuai dengan temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Baik, untuk kesempatan pertama, oleh anggota sidang Ibu Nurhayati. Oke, Silakan. terima kasih Bu Silvana ya. Saya pikir malah ketua dulu ya nanya. Oke, Kak Michelle, kondisi bagaimana? Sehat? Sehat, Ibu. Sehat ya. Oke, terima kasih ya sudah mempresentasikan penelitiannya. Eh, Bisa buka ininya nggak, Kak Michelle? Apa namanya tugas akhirnya di halaman Oh, baik. 20. Mungkin dari Kak Michelle aja ya, yang Ya, buka baik. sendiri ya. Nah, di situ saya sudah membaca apa namanya yang punya Kamisel untuk kriteria nggak acak nggak apa-apa ya Bu Sil ya. Untuk kriteria sampel. Nah, di sini kan bilangnya adalah perusahaan retail ya. Iya, Bu. Nah, itu perusahaannya disebutkan ada berapa Kamisel? Ada 5, Bu. Oh, Ada bentar, Bu. 5. Oke, tapi di kriteria sampel kami Shell di sini perusahaan yang terdaftar di BI pada sektor retail itu kan katanya jumlahnya ada 32 ya. Iya, betul. Oke, kemudian perusahaan yang telah go public selama 2019-2013 dan tetap terdaftar hingga tahun 2023 ada 28. Iya, betul. Artinya ada 5 yang tidak masuk ke dalam kriteria karena mungkin perusahaannya mungkin tahun 2019 go public, 2020 dia keluar seperti itu ya. Betul, Bu. Oke. Nah, kemudian perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode penelitian hanya 5. Iya, betul. Nah, maksudnya hanya 5 perusahaan dari 28 tersebut. Iya, Bu. Karena sisanya dari 28 itu tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap, Ibu. Oke, sip. Jadi dari 28 yang masuk kriteria ternyata hanya 5. Sehingga Ya, periode penelitiannya itu datanya hanya 25. betul. Betul, Oke. Ibu. Apakah dalam pengolahan data statistiknya itu terdistribusi normal? Iya, Ibu. Terdistribusi normal, normal walaupun hasil observasi eh, sampel sedikit, namun hasil dari uji tersebut terdistribusi dengan normal. Oke. Tampilkan Kem- Kolmogorov Smirnov, Mbak Michelle, di lampiran. Baik, Formalitas baik, data. Bapak. Eh, ini hasil uji normalitas yang sudah saya uji dengan nilai probabilitas zat bera sebesar 0,2 kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal.
Dengan Oke, demikian, asumsi normalitas residual dalam model sudah terpenuhi. oke. Sip. Eh, Terima kasih ya. Kemudian Thank you. aku mau bertanya lagi. Sekarang bisa nggak menceritakan apa untuk latar belakangnya, kenapa Mbak Michelle melakukan penelitian ini? Kenapa sih latar belakangnya? Ada apa? Apakah melihat dari eh, karena harga saham yang sekarang hubungan dengan perusahaan yang sudah masuk daftar IPO atau bagaimana? Baik. Oke. Eh, saya memilih sektor retail sebagai penelitian saya karena sektor retail ini telah menyumbangkan 3,4 sampai 3,5% eh, untuk perekonomian Indonesia pada kuartal 3 di tahun 2023. Dan penelitian ini menjadi relevan ketika saya meneliti pada periode 2019 sampai 2023 di mana ada eh, di mana ada peristiwa pandemi COVID-19. Hmm. Jadi harga saham pada sektor retail itu sangat berfluktuasi sehingga saya melihat bahwa penelitian ini sangat relevan untuk diteliti. Oke, good. Makanya banyak perusahaan yang didaftar Mbak Michelle itu tidak melaporkan ya, karena mungkin karena ada apa namanya kondisi COVID tersebut ya, karena kan dari tahun 2019 ya, Ya, sehingga betul. sampelnya jadi sedikit. Seperti itu ya. Ya, Ibu. Oke, good. Sementara saya kembalikan ke Bu Sylvie. Silakan Bu Sylvie, nanti akan saya Baik, bertanya lagi. baik, baik. Terima kasih, Bu Nur. Selanjutnya saya ya. Saya Ya, apa Bu. dosen Ya, Bu pembimbing Sil. dulu nih. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudari Michelle yang telah berhasil sampai tahap akhir sidang TA ini ya. Dan Terima ini kasih. adalah proses yang panjang, hasil dari kerja kerasnya Saudari gitu kan. Dan oleh karena itu kami semua nih mengapresiasi atas usaha dan dedikasi yang Saudari Michelle yang lakukan gitu. Nah, Terima setelah kasih. mendengar paparan dari saudari dan juga mempelajari hasil penelitian saudari, kami di sini bermaksud ingin memberikan sebenarnya saran ya, gitu, untuk Baik. kebaikan kesempurnaan dari penelitian saudari dan selain itu pun juga kami akan mengajukan beberapa pertanyaan ya untuk ingin tahu sih sejauh mana, sedalam apa pemahaman yang saudari terkait dengan proses penelitian yang telah dilakukan ya. Yang pertama ya, Baik. selalu saya akan pertama kali itu lihat abstrak dulu, karena abstrak itu adalah apa ya, eh, intisari dari semua penelitian gitu. Nah, silakan saudari lihat abstraknya. Nah, penilaian saya terhadap abstrak saudari Michelle ini sudah cukup baik abstraknya, sudah menyampaikan tujuan, metode, juga hasil penelitian, namun juga ada beberapa perlu yang diberikan saran untuk perbaikan. Ya, yang pertama adalah eh, struktur dari abstrak itu ya, saudari yang mungkin perlu dipahami itu dia Baik. ada patternnya ya, ada rumusnya, ada formulasinya. Dimulai dari latar belakang ya, singkat aja 1 sampai 2 kalimat menjelaskan mengenai alasannya penting dari alasan mengapa pentingnya topik ini diangkat gitu kan. Terus yang kedua, menjelaskan mengenai tujuannya gitu kan. Dijelaskan juga dari situ variabel-variabelnya yang apa ditonjolkan di situ yang ingin diteliti gitu kan. Kemudian dijelaskan juga di abstrak itu mengenai metode penelitian ya kan. Jenis datanya primer, sekunder gitu kan. Kemudian juga kalau ini menggunakan panel periodenya dari tahun berapa sudah ada. Cuman sayangnya saya nggak menemukan nih jumlah sampelnya dan metode pengambilan sampelnya apa. Yes, betul di bab 3 sudah dijelaskan dengan purposif gitu kan. Namun tidak ada di abstrak. Betul tidak? Di abstrak Betul, ada. Ibu. Ya, tidak itu yang perlu ditambahkan. Terus Baik, kemudian Ibu. di situ dijelaskan juga bagaimana temuan temuan utama dan signifikansi dari penelitian tersebut.
dan ditutup juga dengan implikasi singkat atau bagaimana relevansinya terhadap hasil penelitian ini kepada perusahaan ataupun juga investor itu juga perlu disebutkan di abstrak. Nah, saya nggak tahu ya mungkin ya dari kemarin pun juga saya neliti yang apa nguji yang pertama kan di sini memang abstrak itu tidak ini ya, tidak satu spasi ya. Nah, ini Iya, sepertinya masih eh, ini satu spasi ya. Pas saya lihat iya, iya, masih ini satu iya, spasi. iya. satu Oh ya. koma lima Ibu. Hmm. Harusnya satu spasi gitu kan. Oh, baik, Ibu. Setahu saya begitu, saya nggak tahu gimana kalau di Unsiani, mungkin saya agak belum terlalu paham. Terus kemudian Satu mengenai spasi Bu Sil. betul ya Bu, sama ya Bu, di mana-mana Sama. ya satu spasi Ya, ya. baik. Kemudian mengenai keyword ya saudari, di sini keyword saya lihat gitu ya, susunannya mungkin perlu diperhatikan. Dimulai dari variabel dependen dulu, which is kan variabel pendependennya kan adalah harga saham ya. Ini Ya, mestinya betul. disusun dari variabel dependen dulu, baru ke variabel independennya. Jadi mulai dari harga saham, kemudian return on asset, penulisan kalau dia abstrak Indonesia karena return on asset itu bahasa Inggris, ya harusnya italic gitu kan. Debt Ya, to baik. equity ratio, current ratio, dan terakhir ruang lingkupnya di mana? Ini ngambil apa? Di Bursa Efek Indonesia gitu kan. Bisa jadi pun Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya atau menggunakan Bursa Efek di luar negeri. Nah, itu gitu ya. Kata kunci. Berarti dia akan relate juga dengan abstrak berbahasa Inggrisnya ya. Karena bahasa Inggris pasti juga ada kaitannya dengan konsistensi dari tenses ya. Nah, Ya, yang namanya berbahasa Inggris, abstrak, segala sesuatu yang sifatnya itu adalah fakta, itu harusnya dibuat dalam present tense. Tetapi kalau dia merupakan metode atau hasil penelitian yang sudah Anda lakukan, harus dalam past tense. Nah, silakan Anda buka itu abstraksnya. Ada kalimat are influence, ya kan? Ada are influence. Are influence, setahu saya kalau pakai are itu berarti eh, kalimat itu akan terjadi lagi, walaupun sudah terjadi tapi akan terjadi lagi, gitu kan. Nah, sebaiknya ini lebih tepat kan sudah selesai ya, berarti were influence gitu ya. baik, Ibu. Sama juga are the intended subject of this research, ya are-nya diganti were karena sudah selesai, gitu kan. Oh, Terus kemudian udah oke, the study use panel data regression as its research approach, itu udah benar. Terus kemudian ya, to raise their stock value and entire investors, provide company needs to. Nah, needs to itu kayaknya kurang akademis deh. Kita tambahin may needs to gitu. Jadi lebih sopan gitu ya kalimatnya. oh, Kemudian juga ada redundant gitu kan. Muter-muter gitu kan. Jadi kayak seperti stock prices of retail businesses listed on the IDX for the period 2019 to 2023 as influenced by ROA, DER, and CRR, the intended subject of this research. Nah, itu ada ya, itu terlalu panjang, terlalu berputar-putar, bisa diefektifkan. Jadi, mungkin ini saran saya ya, this research analyzes the influence of return on assets, debt to equity ratio, and current ratio on the stock prices of retail companies listed on the IDX for the prior. Nah, itu seperti itu. Jadi lebih lebih jelas gitu ya, lebih elegan kalimatnya. Kemudian juga ini ada in the meanwhile stock prices are heavily influenced by these three factors ya. Bisa dihapus, nggak usah pakai meanwhile itu ya. Karena apa? Karena sebenarnya kan dari hasil sebelumnya dikatakan bahwasanya der dan CR itu tidak berpengaruh. Jadi kita fokus aja kepada yang berpengaruh yaitu ROA. Jadi bisa di kalimatnya diganti kayak among these variables ROA was found to be the only factor significantly affecting stock prices. Langsung saja, nggak usah sebut yang nggak berpengaruh. Begitu ya. Jadi kembali baik, lagi Ibu. nanti tolong dicermati. Ini nanti mungkin kalau kamu nanti juga bikin penelitian, abstrak itu terdiri dari background, purpose, ya, method, result. Itu rumus ya. Gitu. Baik, Keyword juga sama ya, dimulai dari dependent variables, jadi mulai dari stock price, kemudian masuk ke independennya, return on asset, debt to equity ratio, current asset, dan terakhirnya di mana di IDX kan gitu. baik, Begitu ya, itu abstrak. baik, Ibu. Kemudian di latar belakang. Nah, di latar belakang itu sebaiknya itu eh,
masalah atau hubungan antara rasio-rasio keuangan tersebut dengan harga saham di perusahaan retail itu apa ditonjolkan di awal langsung ditembak di situ di latar belakang. Jadi nggak usah muter-muter lagi gitu. Jadi saran saya baiknya mungkin daripada muter-muter gitu kalimatnya panjang langsung mulai aja dari pentingnya sektor retail ini terhadap PDB karena dia menyumbang berapa persen dari PDB gitu kan. Kemudian masuk ke cerita mulai ada tantangan di mana terjadi pandemi COVID-19 dan juga masalah digitalisasi gitu kan. Ya. Kemudian ini berdampak terhadap kinerja keuangan dan tentu saja berpengaruh terhadap harga saham. Baru masuk ke ROA gitu, DER dan CR. Jadi mulai dari cerita dulu, kemudian variabel dependen dulu, karena variabel dependen itu adalah variabel yang menjadi fokus penelitian kita, baru disupport sama variabel-variabel independen sebagai alat analisisnya, dan masukin gapnya, kesenjangan penelitian yang terjadi, bisa jadi mungkin penelitian mengenai sektor retail belum terlalu banyak, seperti itu ya, atau apa itu disebutkan di situ, itu gapnya, dan langsung ditutup dengan tujuan penelitian. Terus kemudian saya lihat di sini saudari juga masih kurang dalam menggunakan transisi antar paragraf gitu. Jadi koherensi kalimat-kalimat sambung antar paragraf pun juga masih belum banyak ya di situ. Kemudian kadang juga ada lompat-lompat gitu ya antara pembahasan mengenai ekonomi makro, kemudian kinerja sektor dan teori keuangannya begitu. Kemudian yang menarik hati bagi saya ini adalah saudari ini kalau bicara mengenai harga saham itu ada teori keuangan yang ibaratnya menjadi grand teori yang nggak pernah disebut di sini. Kenapa ya gitu? Kan ada teori namanya agency teori dan signaling gitu. Itu sangat-sangat relate loh sama harga saham. Itu nggak pernah ditarik di sini gitu. Padahal itu sudah grand teori gitu kan. Kenapa? Kalau kita bicara mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham gitu kan. Teori signaling gitu kan. eh, ini eh, eh, menjelaskan bahwasanya kalau kalau informasi keuangan itu dipublikasikan perusahaan ini menjadi sinyal positif atau negatif bagi investor dalam menilai prospek masa depan perusahaannya. Dan ketika perusahaan itu menunjukkan kinerja keuangan yang baik, maka pasar akan merespon positif gitu kan. Dan terjemin dalam kenaikan harga saham. Dan sebaliknya kalau kinerja keuangan itu menurun gitu kan, ini menjadi sinyal negatif nih ya yang menurunkan kepercayaan resiko terhadap harga saham sehingga harga sahamnya ikut terhadap kepercayaan turun kepercayaan investor maka harga sahamnya turun. Terus kemudian juga agency teori juga nggak pernah dicabut-cabut di sini gitu. Kan kita tahu agency teori itu adalah hubungan antara agent gitu atau manajemen gitu kan, direksi gitu dengan prinsipal atau pemegang saham. Jadi kita sebagaimana kita ketahui ya, kinerja keuangan itu kan mencerminkan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen yang disebut dengan agent, agency, agent gitu kan, terhadap modal yang diberikan oleh pemegang saham atau prinsipal. Jadi ketika kinerja keuangan itu dikelola dengan baik, ya dikondisikan dengan ROA yang tinggi, jadi profitabilitas yang tinggi, DER-nya yang seimbang dan juga current ratio atau likuiditasnya itu yang sehat, gitu kan, maka akan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Dan ini tercemin dengan kenaikan harga saham. Namun ya, kita tahu ada yang namanya konflik kepentingan antara manajemen dan juga pemegang saham. Nah, ini disebut dengan agency konflik gitu. Nah, itu sebenarnya harusnya ada tuh sedikit-sedikit disenggol di situ. Terus kemudian ya, kalau nanti misalnya ini Anda dinyatakan lulus ya, saya menyarankan bahwasanya nanti ketika Anda merumuskan rumusan hipotesis gitu kan, hipotesisnya ada 4 ya kan gitu, tariklah teori-teori tersebut gitu. Anda tambahin lagi apa namanya penelitian yang mengambil teori tersebut karena itu adalah grand teori Baik, dari Bu. keuangan, struktur modal segala sesuatu itu selalu mengacu kepada teori-teori itu gitu. Nah, terus Baik. kemudian, nah di sini saya melihat kok kerangka penelitian sama dengan model penelitian ya. Jadi yang nama kerangka penelitian ini sepahaman saya nih kerangka penelitian silakan Anda lihat kerangka konseptual atau kerangka penelitian. Nah,
Kerangka penelitian itu adalah alur atau tahapan sistematis dalam melakukan penelitian. Itu dimulai dari identifikasi masalah gitu kan sampai kesimpulan gitu. Jadi dia menggambarkan langkah-langkah logis nih gitu agar penelitian itu bisa terarah, terstruktur dan sesuai tujuan sehingga kita memberikan rekomendasi kepada penelitian-penelitian yang lain gitu setelah membaca penelitiannya saudari itu, oh langkah yang dilakukan begini gini gini gitu. Ya, itu kalau nggak salah gambar Baik. yang sama dengan yang di bab model ya. Ya, bab Nah, 3. ya, harusnya bukan itu ya. Baik, saya kasih ini masukan dulu ya pertanyaannya nanti ya. Baik, Ibu. Terus kemudian, nah ini saya selalu notice nih berapa kali sudah 2 kali sih sama sekarang saya nguji gitu. Kenapa ketika kita menggunakan metode regresi data panel gitu, model yang keluar cuma satu, yaitu model yang full least square-nya atau model yang OLS-nya atau yang disebut dengan common effect. Yang Anda sampaikan disertasi, deskripsi Anda itu adalah yang common effect-nya gitu, yang regresi linear bergandanya lah ibaratnya seperti itu. Padahal sebenarnya ada 3 alternatif ketika kita bicara mengenai regresi data panel. Ada fixed effect model. Fixed effect model itu modelnya nggak kayak gitu, gitu. Jadi ini perlu mungkin sedikit ya mungkin ya buat kita wawasan bersama ya. Regresi data panel itu kan dia adalah regresi yang melibatkan ya eh, N banyak observasi perusahaan atau objek dengan T gitu, periode gitu. Sehingga ini menjadi lebih complicated gitu. Nah, ada 3 metode alternatif yang nanti bisa didekati gitu untuk memilih model the goodness fit of the model of the data panel regression gitu. Yang pertama adalah FEM, fixed effect model. Fixed effect model itu dia mengasumsikan gitu kan bahwasanya ada karakteristik unik gitu kan yang dia itu nggak bisa diukur gitu kan, tapi dia mempengaruhi variabel independen gitu. Jadi masing-masing dari perusahaan, ini perusahaan retail, kan tadi ada apa? Matahari, ada apa tuh tadi tuh ya. Dia punya satu karakteristik unik, misalnya katakanlah culture perusahaan gitu. Itu yang membuat harga saham berbeda. Walaupun sesama dari sektor yang sama retail, tapi mungkin culture dari Matahari, kemudian Ramayana itu ada pasti berbeda gitu. Makanya model dari FEM atau fixed effect model itu adalah YIJ sama dengan alpha I ditambah beta I, XIJ ditambah error gitu. Karena ada alpha yang berbeda, intercept yang berbeda satu-satu gitu. Atau ada suatu karakteristik uniknya disimbolkan dengan intercept yang berbeda. Nah, kalau bukan FEM, alternatif yang kedua REM. Ya, REM itu dia mengasumsikan adanya perbedaan antar unit. Jadi variabel-variabel dependent ROA apa tadi itu? ROA Der, CR der, sama der. DER itu berbeda satu perusahaan dengan perusahaan lain. Sehingga dia akan memiliki berbagai macam garis regresi, ya kan? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kalau FEM tadi mulai dari titik point interceptnya berbeda-beda. Ada yang gini, ada yang di sini, tapi kemiringannya sama. Tapi kalau rem itu ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Pokoknya berbeda-beda slope-nya, seperti itu. Makanya yang kalau misalnya rem, metode pendugaannya tidak bisa menggunakan lagi namanya ordinary least square. Kalau FEM masih bisa ordinary least square karena slope-nya sama. Tapi ketika rem tidak bisa menggunakan ordinary least square, dia menggunakan GLS, generalized linear square. Least square, generalized least square. Ya, which is Ya. kalau dia bukan OLS lagi, asumsi klasik itu tidak perlu lagi diuji. Seperti normalitas, apalagi tuh autokorelasi, apalagi tuh multikoloritas, Elastisitas, ya kan? Apa tuh Pak? Heterokedasitas dan los- sebagainya. Nggak perlu karena bukan menggunakan OLS. Dia sudah beda, beda, beda model. Jadi dia ada tahapan iterasi kalau menggunakan generalized least square. Nah, jika bukan FEM, jika bukan REM, berarti alternatif terakhir adalah PLS atau Common Effect Model, which is Common Effect Model itu adalah model terakhir yang kita bisa ambil
gitu ya. Tapi itu bukan yang terbaik. Kenapa? Karena PLS ini mengibaratkan regresi linear biasa aja. Jadi efek dari periodiknya itu nggak dianggap, jadi anggap cross section seperti itu. Nah, yang Anda tampilkan itu selalu yang PLS. Padahal ada fixed effect dan random. Itu ya, itu masukan Baik. dari saya ya. Terus kemudian kita masuk ya ke pengolahan data. Nah, kalau bicara model tadi ada 3, berarti kan pengujiannya sebenarnya ada satu pengujian yang Anda lewati di situ. Padahal Anda sebut loh di teorinya. Yang mana coba, saudari, ingat nggak? Anda melakukan apa? Chow, tes Chow ya. Oh, ya. Anda Sama melakukan uji Hausman dan satu Haussmann, lagi. Yang belum Anda lakukan apa? Lagrange Lagrange. multiplier. Lagrange itu harusnya Anda lakukan. Kenapa? Karena ada ketidakkonsistenan antara uji Chow dengan Hausman. Ketika uji Chow itu kan FEM ya, ya kan? Ya, Jadi betul. probabilitas dari chi-square-nya lebih kecil daripada alfa, diambil FEM kan. Kemudian Ya, ketika Chow itu kan yang dapat rem ya. di Berarti si FEM-nya kalah. Rem kan? Random. Haussmann. Kalau uji Haussmann yang dapat rem, Ibu. Rem ya, random effect model. Artinya kan belum ketemu nih. Jadi kalau Anda menentukan itu rem, berarti harusnya ya itu harus lakukan dulu tuh, bener nggak rem? Karena kan modelnya kalau kayak modelnya banyak-banyakan. Kalau FEM-nya satu, remnya dua, berarti kepilihnya rem. FEM-nya dua, remnya satu, kepilihnya itu pasti FEM kan gitu. Jadi harus harus dilakukan satu uji lagi. Karena apa? Kan masih satu-satu. FEM satu, rem satu. Berarti harus lakukan Lagrang. Nah, Lagrangnya nggak dilakukan di sini. Sehingga dari sini belum bisa ditentukan sebenarnya model yang Anda pakai itu apa. Apakah ini rem, apakah ini FEM, apakah PLS. Kan gitu. Belum selesai. Eh, itu masukan ya. Ini masukan, masukan. Santuy. Terus kemudian, oke. Terus kemudian kita masuk ke pembahasan ya. Pembahasan. Pembahasan sih masukan saya adalah itu aja ya. Kalimat aja, bikin kalimat yang efektif gitu. Jadi bikin kalimat itu yang efektif, bikin lebih padat tapi jelas gitu. Jadi kalau ini bisa kita kopas kata-katanya nih. Berdasarkan hasil dari uji T atau uji parsial, return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan retail dengan nilai probabilitas sebesar bla 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 0,00 gitu kan, which is dia lebih kecil daripada 5%. Itu udah template. Makanya memang selalu kalau dibilang Turnitin tuh kena ke Turnitin pasti karena itu udah template kata-katanya gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara menjelaskan penjelasan singkatnya? Kata-katanya biasanya pakai keyword nih. Nah, hal ini berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba aset yang dimilikinya, maka akan semakin menarik ya saham tersebut terhadap investor. Gitu ya, saudari ya. Baik. Tuh. Jadi itu aja sih kalau untuk pembahasan saya tidak masalah mengenai pembahasan saudari. Nah, terus kemudian kalau mengenai oh ya di sini mungkin jelaskan juga kalau elaborasi yang mengenai pembahasan terkait dengan hasil dari model ya kan kalau let's say lah model yang diambil tuh memang modelnya itu rem ya. Itu rem kan jadinya kan. Anda menggunakan Iya, rem. Oke, padahal rem. rem itu rem. Kemudian yang satu FEM kan juga masih satu-satu gitu. Saya let's say misal nih kita rem nih ya. Ketika dilakukan Lagrange dapatnya rem. Jadi ketika rem itu hasilnya kan di situ ROA itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Apa sih maksudnya ketika ROA itu positif? Maksudnya adalah ketika semakin tinggi kemampuan perusahaan itu untuk mengelola aset gitu kan, maka dia akan semakin efisien dalam menghasilkan laba gitu. Ujung-ujungnya apa? Semakin tinggi harga saham begitu. Nah, di sini profitabilitas merupakan satu bagian yang menjadi titik fokus atau poin dari investor untuk mengambil keputusan investasi. Kemudian di DER itu kan dia negatif tapi nggak signifikan gitu kan. Nah, artinya apa? Dalam konteks ingat, kita balikin lagi, ini perusahaan retail, ya kan? Dalam konteks perusahaan retail ya, struktur modal perusahaan itu nggak jadi faktor utama ya yang mempengaruhi harga saham gitu. Dan investor itu cenderung untuk menilai saham perusahaan itu hmm,
nggak perlu melihat dari bagaimana rasio hutang terhadap ekuitas, kan dari rasio hutang terhadap ekuitas gitu. Tapi ingat, ini difokuskan khusus untuk perusahaan retail. Oh ya, saya tuh juga suka neliti tentang ini ya, struktur modal ya, disertasi saya tentang struktur modal nih. Kebetulan juga saya juga ngambil sektor retail gitu. Sepertinya sih kalau bicara mengenai tidak adanya data, mungkin source yang saudari cari mungkin terbatas kali ya. Saudari carinya di mana sih? Di itu ya, idx.co.id ya. Ya, Hmm, ya, ya. Se- Indonesia. Sebenarnya itu nggak di listing secara umum aja. Ini udah banyak software-software seperti Bloomberg gitu atau Financial Modeling Prep itu yang ngasih dari mulai IPO awal sampai sekarang gitu. Jadi kebetulan saya juga ngambil sektor retail itu sebenarnya dia mempublish sih dari 28 itu mempublish gitu. Cuman mungkin terbatasnya waktu. Mungkin ya Anda sampai terbatasnya waktu dan sumber data kan gitu. Nggak apa-apa lah untuk tahapannya skripsi, it's okay, nggak apa-apa. Terus kemudian untuk current ratio, kalau current ratio itu negatif dan tidak signifikan, nah ini kan kalau kita bicara mengenai current ratio itu kan likuiditas gitu kan. Jadi eh, kan kalau bicara mengenai perusahaan retail yang likuiditasnya itu sudah tinggi, jadi memang nggak perlu lagi kita perhatikan current ratio gitu. Sehingga next penelitian kalau kamu masih tertarik di sini ya current ratio itu harus dikeluarin, cari lagi variabel yang lain karena udah jelas current ratio itu karena udah jelas kalau bicara mengenai retail, retail itu sangat liquid gitu, sangat likuiditasnya sangat, sangat tinggi gitu. Oke, itu masukan dari saya. Sekarang ada pertanyaan gitu. Nah, em, apa ya? Jika kalau saya ingin tanya nih ya, nih misalnya nih kan kamu, saya nggak mau nanya inilah, mungkin the next-nya gitu. Saya pengen tahu bagaimana pemahaman Anda ke depannya nih. Kalau misalnya ternyata penelitian ini mau kita lanjutkan bareng-bareng nih ya, gitu. Kira-kira variabel apa sih yang sangat penting untuk diperhatikan ketika kita ingin meneliti di sektor retail? Eh, Variabel yang sangat penting ketika kita meneliti di sektor retail, antara dari variabel yang saya teliti sekarang, bisa EPS. EPS, earning per share. Ya. Mm-mm. Alasannya Hmm, apa pemahaman Alasan Anda mengenai EPS? karena bisa apa? Karena variabel tersebut sangat relevan dengan harga saham. Iya, 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 betul, betul, betul. Iya, makanya kenapa pakai CR ya, gitu. It's okay. Iya, Oke, cukup masukan dari saya, gitu. Diperbaiki lagi. Eh, Overall bagus sih sebenarnya. Oke, sudah cukup berani menggunakan regresi data panel. Cuman mungkin nanti dilengkapi lagi dan dilihat lagi nanti hasil rekaman ini. Oke, terima kasih banyak Ibu. baik. Ibu, Selanjutnya untuk tim peneliti selanjutnya, tim penguji selanjutnya dipersilakan kepada dosen pembimbing satu, kepada Bapak Wahyu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Silvana selaku Ketua Sidang, juga yang saya hormati Ibu Nur Hayati Siregar telah hadir sebagai anggota sidang. Alhamdulillah, Bu Pus juga sebagai pembimbing dua, makasih Bu Pus. Jadi alhamdulillah ini mahasiswa yang kita sidangkan hari ini, sidang kedua ya untuk hari ini Mbak Michelle. Pertama-tama saya apresiasi, saya ucapkan selamat sudah di tahapan sidang tugas akhir ya, Mbak Michelle. terima kasih. Bahwasannya dalam proses bimbingan Mbak Michelle ini sangat rajin, Bapak Ibu. Sedikit saya berikan pengantar dan juga kemarin terakhir melakukan simulasi dengan saya dan Bu Pus untuk sidang TA ini. Kemudian saya harus juga apresiasi bahwasannya saat Mbak Michelle bimbingan perdana dengan saya ingat Mbak Michelle membawa sebuah research framework dan juga fenomena latar belakang penelitiannya. Itu saya pikir kalau bersama saya dengan topik-topik riset keuangan
saya meminta untuk menggunakan data panel. Nah, itu saya sudah klaster mahasiswa yang mengambil keuangan data panel itu ada Mas Wendy, Mbak Michelle, Mbak Uci. Nah, ini alhamdulillah mereka seharusnya sudah saling komunikasi. Kalau ada variabel yang bisa dibagikan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang bagus tuh penelitiannya seperti itu Mbak Michelle. Dengan Mas Wendy gitu. Kan saya selalu coba dorong ya. Kalau ada variabel yang sama bisa diteliti bareng ya sudah apa join riset bareng bareng gitu ya dengan teman-teman yang lain. Nah, ini perlu saya apresiasi juga Mbak Michelle tadi ya eh, berani untuk menyampaikan apa yang mengenai urgensi penelitian ini gitu ya. Jadi Mbak Michelle, saya pikir dengan data panel itu dengan menggunakan eFuse, dengan beberapa masukan dari Bu Dr. Silvana, terutama itu menjadi catatan kita ya Mbak Michelle. Jadi saya sudah kemarin jelaskan bahwa di awal itu kalau Mbak Michelle menggunakan data panel, tentukan gitu OLS atau GLS. Nah, kalau misalnya kita ingin lebih jauh menggunakan BLUE, Base Linear Estimation Unbiased gitu ya, estimator, BLUE gitu ya. Jadi kan tadi malam saya telepon gitu ya Mbak Michelle, betul nggak? Iya, betul, Pak. Betul. Ternyata dipertanyakan gitu ya. Memang sepertinya ada beberapa yang kurang dari kita, nggak apa-apa kita nanti pertajam. Tapi intinya Mbak Michelle sudah berjuang. Dan terakhir dari saya, Bapak Ibu, bahwa Mbak Michelle ini saya sudah minta untuk melakukan turnitin secara mandiri. Hasilnya berapa Mbak Michelle kemarin? 30%, Pak. Oke, jadi nggak apa-apa. Jadi nanti dari Unsia juga akan memfasilitasi untuk uji plagiarisme dengan Baik, Turnitin ya. Tapi kalau bisa mahasiswa kita dorong Bapak Ibu untuk Turnitin mandiri. Gitu ya. Tadi lupa Mbak Michelle sampaikan di awal mungkin ya. baik, Mengenai Pak. Turnitin gitu. Nggak apa-apa. Jadi intinya Mbak Michelle sudah memberikan yang terbaik. Kita lihat hasilnya. Jadi terima kasih banyak ya Mbak Michelle. Ya, Pak, terima kasih, Pak Wahyu. Oke, selanjutnya mungkin Bu Pus. Ya, Bu Dokter Silvana. Iya, silakan Bu Pus, dosen pembimbing 2. Baik, terima kasih Bu Dr. Silvana atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bu Nur Hayati Sregar sebagai penguji 2. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas masukan dari kedua penguji kepada mahasiswa bimbingan kami, Misel Kasih Jawa. Sebagai pembimbing kedua, saya nggak ada pertanyaan ya. Saya mengapresiasi sekali usahanya Mbak Misel dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Sama seperti yang Pak Wahyu sampaikan, Mbak Misel ini termasuk mahasiswa yang rajin dalam mengikuti proses bimbingan dan cukup terbuka atas setiap masukan dan perbaikan. Jadi Mbak Misel ini mohon dicatat ya apa yang tadi sudah disampaikan masukan dari kedua penguji tadi yang Ya, sempat saya catat itu ada terkait kerangka penelitian ya, betul ya Bu Dr. Silvana ya, sama uji LM ya. Iya, Ya, oke. Nanti diskusi lagi dengan kami pembimbing ya, agar kita bisa memperbaiki TA-nya Mbak Michelle. Oke, baik. itu saja dari saya, Bu Dr. Silvana. Terima kasih. baik. Setelah sesi tanya jawab ini selesai, kita masuk ke tahap evaluasi ya, Pak Wahyu ya. Izin Bu Oh Silvana ya, ya, aku mau silakan Bu Nur. Nur. menambahkan ya, Oh ya, baik. sedikit Baik Bu aja. Nur, silakan Bu Nur. Oke, halo Mbak Michelle. Halo, Ibu. Saya mau ini lagi ya, mengkoreksi sedikit untuk rumusan masalahnya gitu ya, Oh, baik. karena kan Mbak Michelle penelitian metodenya adalah kuantitatif ya. Nah, Dusaka di kuantitatif sekarang sudah tidak lagi menggunakan kata tanya, kecuali mungkin kalau kualitatif boleh, misalnya dengan bagaimana gitu ya. Nanti apakah return aset, nah ini nanti dihilangkan tapi dinarasikan seperti itu ya. Jadi Baik, misalnya apakah return aset secara parsial berpengaruh terhadap harga saham perusahaan retail kan tanda tanya. Jadi nanti bisa diganti ROA berperan dalam menentukan harga saham perusahaan retail secara parsial. Jadi baik, pokoknya dinarasikan sehingga tidak ada lagi apakah atau bagaimana dan di belakangnya tanda tanya. Seperti baik. itu. Atau misalnya return aset berperan dalam
menentukan harga saham perusahaan retail secara parsial. Namunnya itu ada kata-kata apa yang menyebabkan itu adalah masalahnya dari yang kamu teliti. Gitu ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, Terima kasih, Ibu. baik Bu Nur. Ini berarti ini juga Mas masukan ya. Saya juga baru tahu nih yang terbaru rumusan masalah harus begitu. Baik, terima kasih banyak atas masukannya Bu Nur. Setelah sesi tanya jawab ini sudah kita lewati, kita sekarang masuk ke tahapan evaluasi. Mohon kepada mahasiswa untuk keluar Zoom terlebih dahulu ya, agar tim penguji ini dapat berdiskusi dan kita akan mengevaluasi hasil presentasi serta kualitas penelitian yang sudah saudari lakukan. Dan setelahnya kami akan mengumumkan hasilnya eh, dan kita akan panggil Mbak Misal masuk lagi ke dalam ya. Baik, Baik, Ibu. baik. Ya, baik. Terima kasih banyak. Langsung ya Mas Wahyu ya? Atau Iya, langsung gimana? aja Bu Nur. Oh, Dari Inilah langsung. ya, ada sidang langsung lagi aja nih. Oh ya, ya guys. udah Sidang oke. lagi ya, langsung ya. Oke. Oh iya, Bu Silvana ya, BAP. Maaf Ya, Bu. ini udah. Benar ini ya, Pak. Kayak Oh, gini. oh, Bu Silvana ya? Iya. Iya, Oh, udah dibikin juga. Udah aku. Mbak, itu. Oh, oh ya Udah nggak udah. apa-apa, Bu. Iya, mohon Kalau maaf. kalau saya pribadi, Pak, saya lihat dia itu masih apa on text ya, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya hal-hal yang sifatnya udah di luar tuh udah gitu. Jadi cuman mungkin sesuai dengan apa yang dia kerjakan gitu. Berbeda dengan yang pertama kemarin Wendy, kalau muter-muter dia bisa jawab gitu kan. Itu aja Iya, sih. Bu. Cuman saya apresiasi dia udah termasuk berani lah gitu untuk ambil regresi data panel. Karena regresi data Betul. panel kalau menurut saya sih ngeri-ngeri sedap ya gitu. Jadi Nah, ceritanya Bu Silvana, dia itu kemarin ngotot time series Bu. Bimbingan pertama sampai ke tiga gitu. Saya pikir-pikir gini aja, Mbak Michelle, coba tentukan dulu sektornya apa, gitu kan. mm-mm. Nah, saya minta ya sudah, oh you retail, saya menguasai, ya udah, lanjut. Saya minta minimal 5 perusahaan awalnya gitu ya, meskipun tadi udah di filter ya kriteria sampel, terus jumlah observasi 25 kan, 5 tahun Mbak Michelle. Dia sanggup tuh Bu Silvana, karena awalnya kekeh time series Bu Nur. Nah ini Pak, Harusnya time series juga bagus ya Bu Sil. Iya, sebenarnya cuman nggak Iya. bisa kita bilang ini metode ini nggak bagus, ini nggak bagus. Time series Hmm. sendiri itu kan ada yang namanya apa namanya tujuannya kan untuk prediksi. Jadi betul. kita mau lihat bagaimana stationary data. Jadi kita mau melihat apakah ada terjadi peningkatan, penurunan, konsistensi atau ketidakkonsistenan atau terjadi stationary terhadap suatu variabel dan tujuannya nanti kan kita bisa melihat oh prediksi ke depan gitu 10 tahun lagi nilai dari saham ini akan seperti ini Ya, gitu. biasanya harga saham time series ya, Bu Silvana Nggak ya. masalah sebenarnya time series, malah menurutku time series itu susah loh Pak. Iya, Banyak betul. asumsi yang harus dipakai. Time series itu kan parametrik banget. Dia Betul. harus banyak tuh asumsi klasik yang dijalanin. Betul. Autokorelasinya pun juga ada pakai lag namanya. Betul. Lag regression, uji-ujinya juga berbeda gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, cuman ini malah lebih sulit loh. Ini Iya, malah nggak tapi mungkin karena saya ingin tiap bimbingan itu panel data, Bu panel ya. Silvana, Bu Nur Memang udah. panel lebih kaya sih Pak ya, Ya, lebih kaya. pengamatannya lebih lebar, skopnya gitu, Mm-mm. Bu Kita Silvana. modelkan berbagai variabel dalam Observasinya satu luas. sistem ya, kan gitu. Betul. Kalau time Ya, series kan harus satu-satu ya, gitu. Karena ujung-ujungnya kan nanti tetap dipanelin juga. Jadi betul. kalau time series tuh ibaratnya itu Pak, dia nambah lagi panel. Ya, Setelah kita lihat ininya prediksinya, kalau kita gabungkan ini gimana hubungannya kan gitu. betul. Ya Kalau saya baik. sih 84 ya Pak. Oke, alhamdulillah. Saya 84 ya Pak. Makasih Bu Silvana. Langsung ya Pak, langsung Oke, ya. Yang mana makasih. nih Pak? Yang bawah Bu Silvana, Penguji nih. dosen Oh, ini penguji. totalnya Nah, 84 gitu ya? di Itu total nilai tuh rata-rata ya, Bu Pus ya? rata-rata di rata-rata. Di Rata-rata. Itu. Ini. Oke, dihapus Bu Silvana atas ya. Siap. Hmm. Kayaknya rumusnya kehapus deh. Coba Oh, rumus rumus atasnya lagi, kapus. Bu Silvana ada nggak? Iya, Jal. Iya, Jal. Nah, ada. Oh iya, kehapus ya. Terus Oh ini nanti rumusnya yang di sini loh. Tapi Yang kita di ada sebelah. rumusnya di Ya bawah. iya, nanti ini ntar baru dirata-ratakan. ya wes. Kan nggak gampang aja toh rumusnya. Hmm. Oh, ya wes dah sekarang. Total bagi 4. Ya, gampang lah. Enggak ada Iya. bobotnya Bu Nur. Coba lihat Ada tuh. bobot. Kali Mana? 30%. Oh, nanti. Oh ya, Dikali dulu. gampang.
Oh Gampang nggak itu? iya, oke Ayo ya lanjut pakai dah rumus. sekarang. Oke ya, saya 85 ya. Asyik. Makasih Bu Silvana, Baik Bu Nur. hati. Bu Nur baik hati Karena dari datang. perbaikannya tinggal sedikit ya dia. Menurut saya sih masih banyak PR sih. Enggak Ya yang nggak kayak apa-apa. kemarin itu loh Busil, yang dia harus merombak-rombak banyak banget. Kalau dia kan hanya tinggal menyesuaikan gitu Ya, loh dengan yang mungkin yang udah banyak yang kelihatan mungkin kata Busil ya di bab empatnya ya. tempatnya aja sih. Mm-mm. Kalau Sama bab itu loh. satu itu kan sedikit apa Itu loh. abstrak juga kan, Iya, tinggal di sama ini loh Pak, sedikit-sedikit aja. anak-anak tuh coba Pak belajar untuk mengkaitkan dengan teori-teori grand teori di struktur modal Pak. Kan ada banyak teori, ada Ini MM. Busil, kita pengennya begitu grand theory. Kemudian dia juga mengembangkan dengan dari grand theory yang mengikuti dari grand theory itu. Hmm. Namun sama Pak Ucu itu Hmm. tidak diperkenankan gitu karena mereka kan masih S1. Eh, Makanya kita grand teori itu kan nggak nggak mesti harus terlalu S1, juga S2, S3. banget menerapkan grand theory. Jadi teori itu dia ya hanya dia dapat dari mana, kemudian dari yang penelitian artikel siapapun gitu dia bisa. Karena Hmm. dianggap Pak Ucu grand theory itu masih mencari teori awal dulu gitu kan. Nah, dia Enggak. Ini agak-agak gimana mungkin salah gitu. paham kali ya. Kemarin Pak Eh, Ucu sih maksudnya mengharamkan untuk menanyakan novelty, Oh terus enggak, kemudian nggak akan kita nanyakan novel itu Mas S1. Enggak, gitu. Say. Ini sebenarnya harus tarik dengan bab payung di atasnya. Kalau bicara saham gitu kan, ya paling ujung-ujungnya ke sana kan, ke sinyal sama signaling. Kalau bicara mengenai utang kan gitu, ada mungkin Monik Miani satu gitu kan. Itu jadi nanti Mungkin jelas mereka akan hukumnya. kesusahan cari grand theory jadi lama. Oh. Ya ini di Iya. kuliahnya kali ya Pak Wahyu ya. Iya, nanti Jadi di Bu medlit Silvana aja. ngajar metode penelitian Bu Silvana. Biar tahu nanti mahasiswa kita Bu Silvana Dia saya kan minta harus bantuan. runut, runut, runut gitu. Silvana. Iya, Bu Nur, makasih. Iya. Lama dia Baik, nanti. ini Wes, akan ada sidang lagi. ayo wes Jadi siap Oh kita siap. yes. Pembimbing satu Piro iki. saya karena dia berani panel data Mhm. dan saya seperti ada kewajiban untuk memberikan nilai di atas Dewan Penguji. Mungkin saya Oke. 90 dulu ya. Iya, Bu Silvana. nggak apa-apa. Ayo, Mohon izin. Ika. Nggak Baik, apa-apa. dari saya 87. Wih, oke. Nah, ini kata berarti nilai satu ini kan? Iya. Iya, Ya, betul jadi Bu Silvana. 20% toh? Iya, Betul. iya. Ya 20 ya. Oh, kali 0,2 itu kan gitu. Iya, betul Bu Silvana. Nah, ini kan sama ya? Ya, sisanya Klik aja 0,3 kan? Betul. pembimbing Nilai 2, 1, nilai 2, Pendinding dua 20%. nilai sama 1, nilai 2, situ. 20%. Bu Silvana. Hmm. Nah, itu sisa 30% tuh. Penguji. Sebenarnya BAP-nya itu Bu Nur, Ya. Pupus, Bu Silvana, BAP yang saya kemarin ngobrol sama Mbak Vika, Mbak Vesa, itu katanya nggak sesimpel ini. Jadi Iya. tiap pembimbing dan penguji itu punya kriteria bobot gitu. Ada Wih, 5 poin. Jadi panjang, tapi itu nggak bakal bisa diterapin sih karena makan waktu. Ibu, menurut saya ya udahlah ini aja sih udah cukup. yalah, ujung-ujungnya kan kita pengen tahu nilai akhir. Nah, ya Jadi itu. ada kayak itu ya, Katanya ada di pedoman. penilaian itu. Nah, Bu Nur di akuntansi pakai yang mana, Bu? Ngikutin kamu karena Ini aja itu ya? Iya ribet iya. banget. Saya bilang, wah Bukannya baru lama tahu ya. jadinya juga Lama gitu, itu. males. Ini Pak, ini Aku dia sama. dapat A Enggak. nggak nih Pak? Dapat A nggak nih Pak? Kita kasih Ya A aja. itu Dapat A A. nggak dia? Hah? Alhamdulillah A itu. Ah, Oh A ya ah. udah. Ya, Kita kasih A. alhamdulillah. Makasih Bu Silvana, Bu Oke, Nur, udah, Pupus. udah ya. Ya, Apalagi Pak, ada makasih. yang pengen diomongin lagi? Cukup sih. Karena ada sidang Ya, lagi, bimbingan saya sama Bu Pus ya, lagi deh. maaf. Apalagi ya pukul 3 ya. Iya, Oke, Bu kita stop Silvana. share ya. Makasih Bu Silvana. Ini bisa diundang kembali Iya, mahasiswa Pak. siap. Ditakutin aja Bu Silvana, sidang ulang gitu. Kita Oh, ingin enggak lihat nangis reaksinya. semua. Oh, Lihat reaksinya dulu, kita prank dikit lah. Awalnya memang suka gitu, Bu. oh. Selalu dia. Tadi nangis Bu Pus, Oh, si nangis. Kadek Ah, itu. serius? Iya, saya bilang, Mas Kadek bersedia Kadek. nggak sidang ulang? Tadi pagi jam 10.
Nangis dia. Oh, Cowok. Tega ih, Dia udah tega tambah banget. semester. Iyalah stres dia. Mana nih Mbak Michelle? itu nih apa jadwal udah keluar ya Pak Wahyu ya? Jadwal apa Bu Silvana? Jadwal ngajar semester genap? Oh, belum sempat Bu Silvana. Oh, Saya belum. masih mantau KRS konversi Kemenkeu. Oh, Nje. Silvana. Saya bilang, Siap, oh tumben aman-aman saya Bu dikasih. Silvana. Udah, Nanti sudah. kita Zoom. Siap. Busil nanti itu ya ke akuntansi ya, Monggo. ikut ngajar ya. Ya, Yang sudah join Bu statistik, Silvana, statistik ya, Oke wes. Mbak oke. Michelle. Sama ya. Baik, Mbak Michelle, Saudari Michelle sudah aman jiwa dan raganya. Nih kita Belum ada ngomong- wajahnya ini. ngomongin kamu nih. Tuh. Misal mana wajahnya? Nah. Gimana deg-degan? Iya, Ibu. Saya Deg-degan mau tapi tanya sudah. dulu. Kamu Ya, merasa sudah memberikan hasil terbaik nggak hari ini? Kamu ada iya. sakit atau ada nggak enak badan? Rasa begitu nggak hari ini? Hari ini saya sehat, tapi mungkin karena grogi, mungkin jadi agak eh, mual sedikit tadi, Bu. Oh, Pas pantas jawabannya nggak bagus sih tadi ya Bu Sil ya. pas di Aduh, gimana nih? Deg-degan deh. Oke, Michelle, biar bagaimanapun ini harus dijadikan pelajaran ya buat kamu ya. baik, Ibu. Baik. Apapun itu hasilnya, itu pasti sudah terbaik dan itu sudah suratan dari Tuhan ya. Ya, Gagal dan sukses itu semuanya adalah baik, gitu ya. Kamu baik. jangan berpikir gagal itu adalah sesuatu yang apa kutukan atau apa tidak, seperti Ya, itu ya. ya, Oke, baik. berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi dari tim penguji, kami telah menetapkan keputusan mengenai tugas akhir mahasiswa bernama Michelle Felicia Brigita Tasijawa Ya, dengan mempertimbangkan kualitas penelitian, kemampuan analisis, serta pemahaman mahasiswa terhadap topik yang dibahas, maka mahasiswa dinyatakan. Deng 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 Maunya apa kamu? deng. lulus, Ibu. Dinyatakan lulus. Dengan revisi. Oh, baik, Ibu. Terima kasih, Selamat Pak. ya. Terima kasih, Ibu Silvanasya. Terima kasih untuk Ibu Nurhayati Siregar selaku anggota sidang yang sudah menjalankan sidang pada siang hari ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih Ibu atas masukan yang sangat berharga dari Ibu untuk mempersempurna skripsi saya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, selamat kepada Saudari Michelle atas pencapaian ini dan jika ada revisi harus segera ya Baik Ibu. dilakukan ya. Berapa hari Pak Wahyu? 2 hari? Cepatnya apa ya? Harusnya sidang ulang nih Mbak Oh, Michelle. Mau nggak? dos bimnya galak banget. Nggak Jadi aman-aman. Kamu satu lulus minggu ya, tapi ya dengan Mbak revisi Michelle ya. ya diberikan Baik, waktu untuk perbaikan. baik Pak. Ya Mbak Michelle Dan ya. revisi ini harus segera dilakukan dan silakan menyesuaikan dengan catatan dari yang tadi kita sampaikan dan semoga ilmu yang Saudari Michelle peroleh ini bermanfaat di masa depan. Amin. Oke, ada lagi kata sepatah dua patah kata atau kita lanjutkan Pak? Soalnya mau ujian ya. Ada lagi ya habis ini ya? Ternyata Ada Pak. 15.30 Bu Pus. Baru sadar. Oh, masih ada. Tadi Baik, udah kontak Bu Rati. kita mau tutup aja atau ada lagi pembicaraan-pembicaraan? Ada, ada Ibu. Saya mau mengucap terima kasih untuk dosen pembimbing 1, Pak Wahyu. Terima kasih banyak untuk semangat, motivasi, bimbingan, masukan yang ada. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Tuhan. Dan untuk Amin. Ibu Pustika sebagai selaku dosen pembimbing 2 saya, terima kasih banyak Ibu atas masukan, eh, waktu untuk konsultasi apalagi di bab 4 karena ada ketidaksinkronan data, tapi Ibu telah memberikan solusi yang terbaik bagi saya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Tuhan membalaskan kebaikan Ibu juga. Terima kasih. Ya. Udah.
Baik, Udah Pak Wahyu, kita heboh. tutup aja, Pak Wahyu. Izin Bu Silvana, saya Baik, memastikan kelengkapan untuk yudisium. oke. Mbak Michelle, Ya, Pak. hingga semester lalu ya, terus sidang dinyatakan lulus, berapa total SKS yang dinyatakan lulus? Eh, Coba dihitung, dicek. Ada kalau mata kuliah selain TA nggak semester ini? ada Bapak. Pasti Eh, lulus ya? Berapa totalnya SKS? total dengan SKS sekarang Bapak Ya, ditambah 6 SKS TA. Berapa? 147. Oke, alhamdulillah. Nggak ada kekurangan dari 144 ya, Mbak Michelle. Ya, Jadi bisa yudisium, bisa wisuda. baik. Kemudian informasi kedua, tolong Mbak Michelle, kalau ada notifikasi tagihan UKT semester genap, semester ini ya, yang Ya, sedang berjalan, ini abaikan saja. Jangan baik, dibayar, oke? baik, Fokusnya Mbak Michelle kalau ada tagihan UKT, biaya bimbingan di semester ganjil saja. baik, Jadi kalau belum lunas bayar, tapi kalau yang genap jangan. baik, Pak. Kemudian kalau nanti ada informasi mengenai biaya wisuda, tunggu informasi dari saya. Saya ingin menunggu juga informasi dari keuangan Unsia. Secara resmi nanti saya bagikan ke LMS dan juga grup WA mahasiswa. Jadi ditunggu ya, Mbak Michelle. Baik, Pak. Jadi terima Baik. kasih Mbak Michelle sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Mbak Michelle ya. Terima kasih Pak Wahyu. Oke. Terima kasih Bu Silvana. Selamat, Mbak Michelle. Terima kasih Ibu Nur. Terima kasih Ibu Dr. Silvana Syah. Terima kasih Ibu Pustika Yuning Puri. Terima kasih semua. Ya, nanti hadir ya wisuda ke Unsia ya Mbak Michelle. Gimana? Iya Pak. Oke. Emang Saya Mbak Michelle di mana? sekarang saya lagi ada di Manado, Bu. Oh, Manado. Oke. Luar biasa. Baik, gimana Bu Silvana? Selamat ya Kita Mbak tutup. Michelle. Baik, Terima kasih. kita tutup ya Bapak ya, Ibu sekalian. Demikian sidang tugas akhir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. Silvana. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Bu Bu Nur. Terima Silvana, kasih Bu Terima Pus. kasih Pak Bu Wahyu.